Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Masih seputar Ustadz Lutfi nih ya, yang kapan hari sempat rame waktu nonton debatnya Pak Pendeta Budi Asali dengan Ibu Atikah Nur, yang protes, bahkan ngamuk-ngamuk ke Pak Buas, bahwa Pak Buas ini menyelewengkan tafsir. Saya melihatnya orang ini memang tidak pernah berkaca. Kenapa? Karena dia melakukan hal itu lebih parah. Pak Budi Asali ini hanya mengutip perkataan orang, tapi sudah disalahpahami gitu ya. Dan ini saya akan tunjukkan bukti lagi bahwa mereka, Ustadz Lutfi dan teman-temannya inilah yang justru menyelewengkan tafsir dan memelintir arti dari Alkitab itu sendiri. Mari kita melihatnya. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sekalipun manusia nanti di akhir zaman mengaku, aku ini bernubuat denganmu, aku bisa begini, aku pengikutmu. Tapi karena Yesus tidak mengajarkan supaya dirinya dipertuhankan, supaya dirinya disembah, supaya dia dijadikan sekutu bagi Allah, maka Yesus mengatakan, kamu orang jahat, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang dikenal oleh Yesus adalah siapa yang betul-betul mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Yesus. Apa petunjuk yang dibawa oleh Yesus? Mentauhidkan Allah. Tuh kan, mereka ini bisanya hanya mencuri ayat sepenggal-sepenggal, sepotong-potong, kemudian ditafsirkan seenak jidatnya sendiri gitu ya. Dimana dia mengutip di dalam Matius pasal 7 ayat 23 mengenai para nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat. Namun yang diambil hanya ayat 23 saja. Itu pun salah-salah. Makanya kalau baca itu ya pakai kacamata supaya jelas apa yang dibaca, bunyinya apa gitu ya. Ayat itu sebenarnya nggak butuh tafsir karena sudah jelas ayat itu berbunyi apa. Coba dilihat mulai dari atas ayat 15. Karena di ayat 15 itu dikatakan bahwa orang-orang atau orang-orang percaya harus waspada terhadap kehadiran nabi-nabi palsu yang menyamar mereka seolah-olah menjadi domba, padahal mereka adalah serigala buas yang kapan saja siap untuk menerkam domba-domba yang lain. Jadi konteks ayat ini itu berbicara mengenai nabi-nabi palsu. Makanya di ayat 23 itu Yesus mengatakan bahwa orang-orang demikian nanti gitu ya, Yesus akan mengusir mereka karena Yesus tidak mengenal. Meskipun mereka bernubuat demi nama Yesus, membuat mujizat demi nama Yesus, berdoa atau apapun itu, Yesus tidak akan mengenal mereka. Kenapa? Karena nabi-nabi palsu yang akan datang ini, mereka hanya memakai nama Yesus demi keuntungan mereka sendiri, demi keuntungan kelompoknya sendiri, demi keuntungan perutnya sendiri gitu ya. Mereka ini tidak tulus dalam hal pelayanan. Mereka hanya mencari popularitas, hanya mencari jabatan, hanya mencari uang. Jadi ini yang mereka cari, bukan tujuan untuk mengabarkan Injil dengan tulus, tidak ada. Maka dari itu Yesus tidak mengenal orang-orang seperti ini. Jadi ayat ini berbicara tentang apa? Nabi-nabi palsu yang suka melintir, menyelewengkan ayat-ayat Alkitab demi tujuannya sendiri. Nah itu ya, siapa dia? Ya Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Bapak Ibu bisa menilai sendiri siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Jangan-jangan yang dimaksud ini adalah silakan dinilai sendiri ya. Makanya jadi orang itu jangan lupa berkaca. Anda ini sering melakukan lompat pagar seperti ini. Alkitab ini miliknya kami orang Kristen. Jangan menafsirkannya. Kitab suci kalian itu adalah Al-Quran. Jadi silahkan tafsirkan Quran kalian gitu ya. Jangan kitab suci kami. Karena kitab suci kami ini ya hanya kami ini yang mengerti, yang berhak
untuk menafsirkannya, untuk mengajarkannya. Kami tidak butuh kalian untuk mengajari kami mengenai kitab suci kami. Coba seandainya ada orang Kristen melakukan hal yang sama seperti yang Ustadz Ipung dan Ustadz Lutfi ini lakukan, membaca Quran kemudian menafsirkan sendiri gitu. Apa mereka nggak marah? Apa nggak mereka merasa bahwa orang Kristen ini melakukan penistaan agama? Ya, tapi kembali lagi lah ya, mereka ini kan mayoritas. Mereka boleh, kalau mereka menafsirkan kitab suci orang lain itu ya sebagai dakwah. Tapi kalau kita menafsirkan kitab suci orang lain itu penistaan. Ya memang hukumnya begitu di sini ya. Jadi teman-teman jangan tiru mereka ya, itu tidak boleh, tidak elok, tidak patut untuk dicontoh. Jadi gimana? Yang kemarin marah-marah waktu debatnya Pak Buas katanya Anda menyelewengkan tafsir. Ternyata dia sendiri ya yang melakukan hal ini lebih parah. Adegan ini tidak untuk ditiru ya Bapak Ibu ya. Jangan meniru hal-hal seperti ini. Ini adalah contoh yang tidak baik. Kalau kita orang Kristen ya cukup imani kitab suci kita aja. Tidak perlu kita menghina orang lain, tidak menghina Tuhan orang lain, sesembahan orang lain, ataupun kitab suci orang lain. Itu urusan mereka. Urusan kita ya urusan kita gitu ya. Masalah kita mengabarkan Injil, mereka mau percaya, ya itu beda lagi ceritanya. Kita tidak bisa membuat orang lain percaya. Hanya Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus yang membuat orang itu bisa percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.